Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Shalom. Saya ucapkan shalom bagi jemaat di Purwakarta, Kerawang, Pontianak, Sintang, dan Jakarta. Shalom. Selamat datang di ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mulai dan kami habiskan ibadah pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang hidup, nama yang kudus, dan nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari setiap kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Sekali kita katakan amin.
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwa
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, harus mengalirlah
Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami datang padamu Bapa. Ya Radha Santa Kaya Radha Santa Kaya Radha Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own gentle way. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own gentle way. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan. Come, Holy Spirit, I need you. Minta Roh Kudus datang memenuhi setiap diri pagi hari ini. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own gentle way. Sekali lagi katakan, come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own gentle way. Roh Kudus, mari pagi hari ini Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menerangi setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah, di kamar, di perjalanan, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda. Kerinduan kami Tuhan, pagi hari ini kami bukan hanya memperingati hari Pentakosta, tapi kami ingin menghadapi kenyataan dalam hidup ini Tuhan. Kami ingin mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami bawa diri kami sediakan hati kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan melalui kami. Inilah saatnya umat-Mu, gereja-Mu dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kami menyembah-Mu pagi hari ini Bapa. Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kalau Kau diperlukan oleh gereja mula-mula, pagi ini kami mau berkata gereja-Mu sekarang butuh kuasa-Mu Roh Kudus. Orang nama sakaya, nama satakaya, nama ya, nama sakaya. Kami lagi butuh tuh. Ada 8 miliar, hampir 8 miliar orang yang saat ini ada tuh. Dan gereja bangkit,
Gerejamu menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus bekerja. Biar ada masa kaya dengan cara-Mu yang ajaib. Roh Kudus kami berikan hati kami, sediakan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Biar ada masa kaya mari dengan segera mati kekuatan. Holy Spirit, I need you. Sweet Spirit, I pray. Come with your strength, your power. Come with your love, gentle way. Sementara musik mainkan lagu ini. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, kau sedang berdiri di hadapan hadirat Allah. Roh Kudus melayang-layang di tempat ini. Roh Kudus yang sama sanggup melayang-layang di tempat di mana kau berada. Di rumahmu, di ruangan kamarmu, di tempat apapun yang hari ini kau menyaksikan tayangan secara langsung maupun nanti tunda. Dengarkan saya. Kalau gereja mula-mula membutuhkan kuasa Roh Kudus, maka hari ini gereja pada masa ini membutuhkan kuasa Roh Kudus yang sama. Bahkan lebih lagi, ada dua alasan. Yang pertama, karena penduduk dunia hari ini sudah hampir mencapai 8 miliar, dan gereja harus bertanggung jawab untuk menyampaikan berita keselamatan. Yang kedua, gereja harus bangkit menyatakan kuasa di tengah-tengah semua kondisi sakit penyakit. Pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Sementara kau mendengarkan firman Tuhan, tangkap itu, buka hati, berikan dirimu pada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamahmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan ini. Kuasa Roh Kudus melawat setiap kita yang menyaksikan, yang ada dalam ibadah ini. Orang nama sekaya, nama satanya. Bangkit gereja yang penuh kuasa Roh Kudus. Bangkit gereja yang menyatakan kemuliaan Allah. Ya nama sata kaya, nama sata kaya, nama sata kaya, nama sekaya, nama ya, nama ya. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your gentle way. Mari urapi kami Roh Kudus pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih, urapi kami, urapi semua saudara-saudara hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 kita sudah baca pada waktu ibadah hari Jumat kemarin. Tapi saya ingin mengulangi lagi beberapa ayat, karena hari ini adalah hari Pentakosta. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Pentakosta, selamat hari raya Pentakosta, selamat mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat dalam hidupmu. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 47, dan mereka disukai tiap-tiap orang, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Kalau Anda dan saya belajar firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita akan menemukan sebuah pola atau cara hidup jemaat yang mula-mula. Jemaat yang pertama, gereja awalnya dibangun dalam suasana yang seperti ini. Suasana seperti apa? Suasana yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Gereja dibangun dengan pengurapan Roh Kudus. Gereja dibangun dengan pencurahan Roh Kudus. Gereja dibangun dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya hari ini, waktu Anda dan saya merayakan Hari Raya Pentakosta, biarlah jeritan hati naik kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh gereja, kami mau gereja yang mengalami pencurahan Roh Kudus yang sama. Amin. Karena hari ini tantangan Anda dan saya, situasi yang Anda dan saya hadapi, itu jauh lebih pelik daripada apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Halo, gereja mula-mula mengalami tekanan karena pengikut agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang Romawi. Tapi hari ini kita dihadapkan salah satu kondisi, penduduk dunia sudah hampir mencapai 8 miliar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, gereja mula-mula mengalami tekanan, mereka tidak bisa bebas pergi kemana-mana karena ancaman orang-orang Yahudi. Tapi hari ini nyatanya Anda dan saya juga mengalami situasi yang sama. Ada kita menghormati peraturan pemerintah, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kita hormati. Kita mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan mereka. Kita tidak bebas pergi kemana-mana. Apakah kita tidak membutuhkan kuasa Roh Kudus yang sama yang seperti dibutuhkan oleh gereja mula-mula? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, hidup gereja, hidup Anda dan saya harus merefer kembali kepada Alkitab. Apapun doktrinmu, apapun pengajaran yang kau selama ini dengarkan di gereja, semua itu harus diletakkan di bawah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah penuntun. Firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran yang Anda dan saya mesti ikuti. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya penuntun dalam hidup ini yang harus Anda dan saya ikuti, itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, gereja, mereka orang-orang yang percaya. Jumat saya sudah sampaikan bahwa orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang menerima perkataan itu, membuka hati, menghormati berita kebenaran, meletakkan itu sebagai yang pertama, yang utama dalam hidup mereka. Itu adalah orang-orang yang menerima. Kemudian mereka memberi diri dibaptis sebagai sebuah tindakan iman, tindakan yang mendukung iman. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang menunjukkan iman. Bapak Ibu sekalian, dengan dua hal ini mereka menerima dan kemudian mereka memberi diri, mereka menerima dan mereka memberi diri. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul dalam persekutuan, mereka memecahkan roti dan mereka berdoa. Bapak Ibu, bukankah ini sebuah pola dari kehidupan gereja? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul dalam persekutuan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukankah ini merupakan sebuah ciri? Lalu mengapa Bapak Ibu sekalian, hal yang sama hari ini jarang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Kita meletakkan perjamuan hanya pada event-event tertentu. Itu sebabnya di awal bulan, setiap bulan gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Itu sebabnya ada pondok-pondok Daud. Setiap pagi kita berdoa. Dari mana pola ini? Dari Alkitab. Tetapi Bapak Ibu semua kegiatan ini dilandasi, diawali oleh sebuah sikap hati membuka diri, menerima dan memberi diri, menerima dan memberi diri. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia yang Tuhan berikan pada Allah, pada Anda dan saya, kasih karunia anugerah berupa pencurahan Roh Kudus harus disikapi dengan benar. Anugerah Allah itu mengiringi segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu. Tapi antara anugerah dan anugerah, Anda dan saya harus berbuat sesuatu. Perbuatan saudara dan saya tidak mencemari anugerah Allah, tetapi justru menunjukkan bahwa itu adalah sebuah respon yang benar. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pola ilahi sejak perjanjian lama sampai pada akhirnya di kitab Wahyu.
Itu sebabnya bahkan di kitab Wahyu masih ada teguran. Halo? Di kitab Wahyu masih ada celaan. Kalau kita lihat ada 7 gereja, ada yang ditegur, ada yang dicela. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan antara anugerah dan anugerah Allah. Anugerah Allah yang mengawali, anugerah Allah yang mengakhiri. Di tengah-tengahnya penuh dengan anugerah Allah. Tidak ada satu ruang untuk Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena pada waktu anugerah Allah diberikan, hanya diberikan dan diterima oleh orang-orang yang siap menerima anugerah Allah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya selamat. Ingat, anugerah Allah buat seluruh dunia, tapi yang percaya itulah yang menerima keselamatan. Tindakan iman harus dilakukan, dan itu adalah percaya. Sebuah pola yang sama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah ini bukan merupakan sebuah gambaran yang diinginkan dari kehidupan gereja hari-hari ini? Apakah ini bukan merupakan sebuah gambaran kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang percaya hari-hari ini? Mereka berkumpul, mereka bersukacita dengan tulus hati. Kemudian mereka bergembira, mereka berdoa, mereka memecahkan roti, mereka bertekun dalam mengajar rasul-rasul, dan ada mujizat terjadi. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Gereja hari-hari ini adalah gereja yang perlu dan harus memiliki kuasa Allah. Harus terjadi mujizat. Mujizat itu bukan hanya diperlukan pada waktu gereja mula-mula, tapi gereja hari ini perlu mujizat. Anda dan saya berdoa, saya pribadi berdoa, Tuhan berikan mujizat-mujizat nyata dalam pelayanan yang saya lakukan, nyata dalam kehidupan yang saya lakukan, sehingga apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan yang kedua, gereja yang dipenuhi dengan kuasa, umat Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa. Tiap-tiap hari mereka ditambah jumlahnya dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan baik-baik, Tuhan menambah jumlah mereka. Pertobatan, pertambahan jiwa, pertambahan anggota dalam gereja, itu adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Apakah gereja berdiam diri? Apakah hamba Tuhan berdiam diri? Tentu saja tidak. Apa yang perlu mereka melakukan? Apa yang perlu mereka lakukan? Apa yang perlu Anda dan saya lakukan? Yang sama, saudara. Anda perlu berdoa, Anda perlu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Anda perlu memecahkan roti perjamuan kudus, karena dengan itu Anda mengikatkan diri dengan Tuhan, dan Anda ada dalam sebuah fellowship. Hidup Anda dan saya digenapi dan kuasa Allah dicurahkan. Kuasa Allah dicurahkan hanya kepada orang-orang yang siap menanggapi, meresponi apa yang firman Tuhan katakan. Ingat, pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia kumpulkan murid-muridnya. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Lalu, apa itu janji Bapa? Kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu mereka terima pada saat mereka sedang berdoa. Haleluya. Bukankah ini bukan menunjukkan sebuah pola ilahi? Anugerah Allah, kuasa Allah, kasih karunia Allah itu hanya diterima oleh orang-orang yang siap memberikan diri, membuka diri kepada Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan, bukankah Allah Maha Kuasa? Halo? Bukankah Allah sanggup mencurahkan bukan hanya 120 murid? Kenapa Allah tidak mencurahkan langsung seketika kepada 3.000 orang yang ada pada waktu itu? Kenapa Tuhan tidak mencurahkan semuanya, bahkan pada seluruh dunia? Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup lakukan itu. Karena hari itu manusia bukan hanya hidup di Timur Tengah, bukan hanya hidup di Israel, bukan hanya mereka ada di mana-mana, mereka ada di Jordania, mereka ada di Arab, mereka ada di mana-mana. Tapi kenapa Roh Kudus dicurahkan pertama-tama hanya kepada 120 orang? Yang pertama itu bicara janji, yang kedua itu bicara ketaatan. Dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, Catherine Kuhlman pernah ditanya oleh satu orang, Miss Catherine Kuhlman, Miss Kuhlman, bagaimana engkau bisa melayani dengan penuh kuasa seperti ini?
Kathryn Kuhlman menjawab, yang pertama, Kathryn Kuhlman tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Yesus yang menyembuhkan setiap orang yang sakit. Ini pernyataan yang luar biasa dalam. Alasan yang kedua, kamu harus tahu berapa harga yang harus saya bayar untuk menyatakan, untuk mengalirkan, untuk menjadi alat sarana kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan segala hormat, jangan mau ditipu dengan pengajaran kasih karunia yang berlebih-lebihan. Engkau dan saya berdiri pada firman Tuhan. Saya harus kembalikan ini. Kuasa Roh Kudus hari Pentakosta tidak turun kepada semua orang, tidak turun kepada 3.000 orang yang ada di Yerusalem, tidak turun kepada seluruh dunia yang pada itu, hanya turun kepada 120 orang murid yang sedang melakukan doa. Mereka hidup dalam janji Tuhan dan mereka doa. Sebuah kata-kata yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang saya hormati. Promosi dari Allah itu datang pada saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu hanya datang pada orang-orang yang menyiapkan diri berdoa. Bapak Ibu sekalian, ayo kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Kalau saya setiap kali membaca kitab Kisah Para Rasul, hati saya bergetar. Bagaimana tidak? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Halo, kenapa hal ini tidak terjadi pada gereja Tuhan hari ini? Kenapa hal ini tidak terjadi pada hidup tiap orang percaya? Mereka ketakutan karena rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda. Kenapa ini tidak terjadi? Apakah kasih karunia Allah berkurang? Apakah anugerah Allah berkurang? Tentu saja tidak, saudara. Tapi sejujurnya seringkali itu terjadi karena Anda dan saya tidak siap. Anda dan saya tidak mau membayar harganya. Anda dan saya tidak berani datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku buka, aku rela, aku berikan hatiku kepada. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebuah pesan Pentakosta yang membuat saya tadi malam tidur lama. Karena saya bertanya, Tuhan, setiap tahun dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya, telah saya bertobat, terima Tuhan, saya merayakan Pentakosta Tuhan. Tapi malam ini saya mau baru, besok pagi saya mau khotbah, besok pagi saya mau hidup dalam satu kesadaran, dalam satu pengertian, dalam satu kewahyuan yang baru. Dan Tuhan cuma bilang sederhana sekali, kamu ikuti apa yang ada dalam Alkitab dan kamu akan mengalami peristiwa yang sama. Bapak Ibu sekalian, kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk berbahasa roh dan menikmati persekutuanmu dengan Tuhan, bukan hanya menikmati semua yang baik dari Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus yang diberikan pada Anda dan saya, kuasa Roh Kudus akan membawa Anda dan saya pergi menjadi saksi Tuhan. Amin. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus itu hanya diberikan untuk pergi memberitakan Injil, menyatakan kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus tidak untuk membuat Anda dan saya dihormati, dihargai oleh orang. Tapi kuasa Roh Kudus yang diberikan pada Anda dan saya akan membuat Anda dan saya pergi memberitakan Injil kemanapun Tuhan menyuruh kita. Pagi hari ini pesan Pentakosta sudah sangat jelas buat kita. Pencurahan Roh Kudus yang sama akan terjadi juga kepada Anda dan saya, akan terjadi juga pada kehidupan setiap kita, akan terjadi juga pada kehidupan gereja Tuhan. Manakala gereja Tuhan hidup dalam janji Tuhan dan menyiapkan diri dalam sebuah sikap doa. Orang lebih suka bicara akhirnya, tapi tidak sedikit, hanya sedikit orang yang mau bicara prosesnya, saudara. Halo, Tuhan sanggup melakukan semuanya dalam hidup Anda dan saya. Tuhan sanggup melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab ini dalam hidup setiap gereja Tuhan, dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Kuasa yang dahsyat, kuasa pengurapan yang dahsyat itu Tuhan bisa curahkan pada kita
pada Anda dan saya. Persoalannya kembali, apakah engkau hidup dalam janji Allah? Yang kedua, apakah engkau sudah memberikan hati dan hidupmu serta berdoa kepada Tuhan, ini Tuhan pakai aku. Amin. Waktu Anda ada dalam posisi ini, Anda dan saya menyiapkan ini, percayalah, tiap-tiap hari ada mujizat. Amin. Tiap-tiap hari Amin. ada orang yang diselamatkan. Amin. Dan waktunya akan datang. Dan ini sudah waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya umat Tuhan bangkit, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, menyatakan, mendemonstrasikan kuasa Allah dengan satu sikap hati. Dan manakala ini terjadi, Roh Kudus memenuhi kita, Anda dan saya siap. Gereja dibangun dalam ketulusan hati. Tidak ada orang yang mengambil keuntungan buat dirinya sendiri, tapi justru mereka memberikan apa yang ada dalam diri mereka buat orang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini tidak terjadi pada hari-hari ini? Karena dua, karena kebenaran firman Tuhan tidak Anda dan saya ikuti, dan karena Roh Kudus tidak terjadi. Betapa tidak mudahnya hari ini meminta orang untuk memperhatikan orang lain. Betapa tidak mudahnya hari ini hidup dengan tulus hati di antara gereja, di dalam gereja, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan. Betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya itu terjadi. Mungkin kita kelihatan baik, tapi di belakangnya kita membicarakan, kita menghakimi, kita melakukan semuanya. Tapi dengarkan saya baik-baik, waktu Anda hidup dalam janji Allah, hidup dalam firman Tuhan, dan menantikan janji Bapa, kuasa Roh Kudus turun ke atas Anda dan saya, maka semua yang dilakukan oleh Allah, semua yang dilakukan oleh Roh Kudus, itu juga yang akan Roh Kudus lakukan dalam hidup Anda dan saya. Selamat Hari Raya Pentakosta. Mari kita siapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ambil roti dan anggurmu, kemudian kita akan sama-sama berdoa. Ora nama santa kaya rada maya rada benar. Mari bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Hormati hadirat. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan yang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala sebagai sebuah tanda penghormatan terhadap pribadi yang mengasihi kita, yang mati dan menyerahkan hidup dan nyawanya buat kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, indahnya Yesusku. Sungguh indah, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak terduga, sungguh ajaib, ajaib, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, sungguh indah, indahnya Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya, kuasanya
menyembah dan memuji Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar sanggup untuk menyelamatkan apapun keadaanmu pagi hari ini. Kalau kau belum mengenal Tuhan, kau belum percaya pada Yesus, pagi hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia bisa ditemui kapanpun Anda datang. Memejamkan mata dan berdoa. Mintalah pengampunan setiap dosamu. Datang kepada Tuhan. Minta Yesus masuk dalam hatimu. Percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi Anda yang sudah percaya Yesus, dengarkan saya baik-baik pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus yang sama, yang dahsyat, yang terjadi dalam firman Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita salah gereja yang mula-mula, itu juga yang akan terjadi pada hidup Anda dan saya. Yang pertama, hidup dalam janji Allah. Buka hatimu, terima setiap janji, setiap firman Tuhan. Berikan dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, kau datang kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, menantikan janji Tuhan, berdoa sampai waktunya digenapi dalam hidupmu. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada 120 murid. Pencurahan Roh Kudus diberikan kepada 120 murid karena mereka hidup dalam janji Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan dan mereka menerima diri mereka, menerima firman Tuhan, memberikan diri mereka kepada Tuhan. Mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka dan keselamatan menjadi sebuah hal yang terjadi karena Tuhan yang mengerjakan dalamnya. Ya Radama, sekali lagi katakan, sungguh manislah Yesusku, sungguh indah indahnya Yesusku. Pagi hari ini sungguh indahnya Yesusku, sungguh ajaiblah Yesusku, kuasanya sungguh tak terduga. Wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terus hidup dalam janji-janji Allah. Terima setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Berikan dirimu hidup dalam ketaatan. Teruslah berdoa, menantikan janji Bapa. Dan kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan kuasa ilahi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu, memimpin, membimbing, dan menuntun hidupmu, memagari hidupmu dengan darah Yesus, sehingga tidak ada satupun sakit penyakit, kecelakaan, serangan iblis dalam bentuk apapun yang bisa menyentuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapimu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.